Motorola akhirnya comeback ke Indonesia lewat Motorola G45 5G. Udah coba hampir sebulan, bisa dibilang hampir gak ada yang spesial sih di ponsel ini. Hanya 4 alasan aja buat kamu beli ponsel Motorola ini. Apalagi di harga 2 jutaan ini, saya masih lebih suka kompetitornya yang kurang lebih segmennya sama, tapi experience-nya lebih suka yang sebelah. Dan karena hampir gak ada yang spesial, kayaknya review di ponsel ini gak akan panjang-panjang sih. Kayak di sini Fadil, hayu urang obrolkeun. Nah, langsung aja saya spill di awal ya, ponsel 2 jutaan yang saya tuh lebih suka ya experience-nya dibandingkan si Motorola G45 5G ini. Karena lumayan banyak mirip-miripnya, yaitu ada di iQOO Z9X. Motorola seri G dan iQOO seri Z yang belakangnya pakai X itu konsepnya sama ya, menyasar ke segmen ramah di kantong tapi gak nyampe ke kelas low end. Pakai chipsetnya tuh hampir sama, malah lebih bagus si Z9X. Layarnya sama-sama IPS dan kalian bisa baca dulu lah spesifikasi perbandingannya gimana ya. Bisa di-pause dulu videonya. Nah, harganya pun sama-sama 2 jutaan. Tapi memang iQOO Z9X lebih mahal ya kalau lihat harganya yang 256GB. Kalau saya sih buat beli yang 128GB nggak keberatan sebenarnya. Karena ya udah cukup buat kebutuhan saya. Nah, jadi alasan pertama buat beli Motorola G45 5G ini adalah harga. Di harga 2,3 jutaan kita udah dapat 8/256GB. Kalau cari potongan harga pun di toko online, 2 juta lebih dikit tuh udah dapet. Jadi emang ramah banget sih di kantong. Belum lagi jaringannya udah 5G, jadi udah future proof. Alasan kedua adalah hampir stok Android. Yes, ini saya suka banget sih dari Motorola. Bukan stok atau pure Android banget ya. Secara UI emang bener-bener clean, gak ada aplikasi iklan, ganti ringtone, atau buka aplikasi bawaan gak akan keluar iklan kayak tetangga sebelah. Pokoknya manjain banget deh. Saya bener-bener nunggu banget sih nyoba flagship resmi di Indonesia yang pakai UI clean kayak gini. Tapi Motorola tuh tetap ngasih sentuhan-sentuhan menarik, biar gak bosenin. Mulai dari berbagai gestur untuk mendapatkan fungsi yang mudah, kayak buat nyalain flashlight, screenshot, dan lainnya. Ada juga fitur keamanan buat nyembunyiin file dan aplikasi. Dan yang paling saya suka adalah Smart Connect. Jadi fitur ini simpelnya menghubungkan Motorola ke laptop Windows. Udah gitu aja, tapi dengan integrasi ini, kita bisa dijadiin si ponsel Motorola-nya jadi webcam. Kirim file tuh cepet ya, kayak iPhone ke macOS, sampai yang paling saya suka adalah ala-ala desktop mode gitu ya, kayak Samsung Dex. Tapi karena terbatas performa mesinnya, ya jadi agak nge-lag gitu. Walaupun saya connect ke si laptopnya tuh pakai kabel, sama nge-lag sih. Tapi ya ini bener-bener manis sih. Kalau kamu tuh bosen sama penampilannya, kita bisa ganti warna icon dan sistem atau beberapa elemen lainnya tanpa merubah esensi dari tampilan stok Android. Saya suka sih. Urusan UI, ponsel yang datang resmi ke Indonesia ini menjadi favorit saya sih. Karena bener-bener clean ya, sudah One UI. Karena sebenarnya saya agak males sih kalau misalkan ponsel banyak kustomisasi penampilan, itu tuh malah ngeberatin gitu. Dengan UI yang simple, gak banyak kustomisasi, fiturnya gak bejibun, gak banyak, efeknya bagus ke daya tahan baterai dan performanya. Apalagi dengan Snapdragon 6S Gen 3 yang pada dasarnya ini ya emang rebrand dari 695 sih, tapi ya udah cukup baik untuk memanage daya. Bisa bertahan seharian dengan baik. Suhunya pun terbilang adem sih. Buat kegiatan keseharian kayak scrolling sosmed, terus tuh browsing, ngetik, ini tuh udah nyaman banget ya. Multitasking tuh udah pas, udah baik di harganya. Tapi untuk gaming, khususnya buat kamu tuh yang doyan main game yang berat dengan grafis yang maksa mentok di kanan kayak Genshin Impact atau Zenless Zero atau game lainnya, pasti ya agak berat sih. Walaupun di setting ke low, buat saya pas main Genshin Impact ya agak kurang nyaman, walaupun masih bisa dimainkan sih. FPS-nya ya kisaran 20 sampai 30-an lah. 30 pun sebenarnya jarang. Tapi kalau gamenya tuh lebih kasual atau lebih ringan grafisnya kayak PUBG Mobile atau game yang ringan lainnya, udah cukup sih pakai ponsel Motorola G45 5G ini. Satu yang agak disayangin di softwarenya, ini masih Android 14 dan Motorola gak ngasih janji bakal berapa kali ngasih update Android ke ponsel ini. Katanya sih cuman sampai Android 15 aja ya katanya. Mungkin nanti ada kebijakan baru ya. Nah, ketiga alasannya adalah masalah kameranya.
Terutama kamera belakang. Iya, sayang kita gak dikasih lensa ultrawide, cuman lensa utama dan makro aja. By the way, ini lensa makronya beneran kepake ya. Karena kalau pakai mode makro nih, si lensa tuh langsung pindah ya. Karena ada beberapa ponsel yang ada lensa makro, tapi si lensanya tuh cuman pajangan doang, nggak bisa dipakai. Hasil dari gambarnya di ponsel 2 juta tuh bener-bener apik detailnya. Oke, warnanya saya suka. Buat foto berbagai hal tuh udah asik dipakainya. Kalian bisa lihat deh hasilnya. Apalagi videonya nih, mantep. Emang gak ada OIS, cuman EIS aja ya. Tapi stabil men, dengan catatannya mentok di 1080p aja. Namun saya tetap suka, kalau misalkan kamera depan mah standar lah, mau foto ataupun video. Saya cukup suka kamera depannya. Oke, di harga 2 juta. Kayak gini. Oke. Kalian juga bisa nilai apakah audionya ini bagus atau biasa. Dan terakhir, alasan keempat adalah masalah desain. Simple banget sih, apalagi punya pilihan warna dan finishing yang cakep. Enak di tangan dan enak dilihat juga. Dan buat yang belum tahu, desain kayak gini, ini tuh adalah khasnya Motorola seri G. Kamera tuh ditaruh di pojok, terus ada bump kamera yang nyatu sama back cover dengan lekukan yang halus. Nah gitu, dengan pemanis logo Motorola legendaris di bagian tengahnya. Simple tapi saya suka. Jadi itu 4 alasan kenapa kamu tuh harus beli Motorola G45 5G ini. Yang sebenarnya nggak ada yang spesial atau baru. Kecuali yang harus saya tekankan adalah masalah si softwarenya ya. Itu bener-bener clean banget, gak ada iklan. Biasanya kan ponsel 2 jutaan kompetitor lainnya, apalagi yang dari China, banyak iklannya gitu. Kalau misalkan 4 alasan itu udah pas buat kebutuhan kamu, langsung sikat aja. Nah, tapi kenapa saya bilang lebih suka experience atau cocoknya tuh di iQOO Z9X? Bukan karena di endorse ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama tentu karena layarnya. Warnanya lebih dapat, lebih sensitif, dan lebih detail. Layar IPS di Motorola tuh emang gak jelek, warnanya gak kusem, enak dilihat, tapi gak seenak di iQOO Z9X, apalagi detailnya, si resolusinya. Selama pemakaian Motorola G45 sebenarnya fine-fine aja, gak ngerasa keganggu dengan kekurangan yang ada, apalagi kan pada dasarnya saya tuh lebih suka IPS ya dibandingkan jenis OLED. Tapi mengingat di harganya tuh ada yang pakai IPS juga, apalagi lebih bagus ya. Jadi pas nyoba Motorola ini tuh si layarnya ya kurang gigit aja gitu. Kedua, masalah update Android di iQOO tuh lebih jelas. Kalau iQOO kan dapat update Androidnya 2 kali. Nah, ketiga, baterainya tuh lebih awet dengan sistem pengecasan lebih cepat. Dan terakhir, performanya tuh lebih dapat ya, lebih gesit secara keseharian dan secara gaming. Karena kan punya chipset yang lebih baru dan pada dasarnya iQOO tuh pakai Fantouch OS yang dari Vivo, tapi porsinya tuh untuk performa gitu. Nggak kayak Vivo yang lebih general atau malah lebih ke kamera. Oke, tapi sekali lagi saya tekankan kalau misalkan kebutuhan kalian tuh udah ada di Motorola G45 5G ini, keempat hal tersebut sangat worth it kok beli si Motorola ini ya, asal terima kekurangan yang ada. Oke, jadi cukup sekian ya untuk video review kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil, peace out.